Baik, selamat pagi kepada para Bapak, Ibu, orang tua murid dari SMP Santa Maria, juga untuk guru-guru yang berada di sini. Bersama-sama sebentar lagi kita akan melaksanakan kegiatan sosialisasi terkait program sekolah khususnya di semester genap ini. Terima kasih untuk kehadirannya kepada untuk para orang tua. Kami berterima kasih untuk partisipasinya dan juga dukungannya selama perjalanan dan dinamika pada semester yang lalu di semester 1, karena berkat dukungan dari Bapak Ibu semua program yang boleh dijalankan pada saat semester 1 dapat berjalan dengan baik dan lancar. Nah, pada kesempatan hari ini kami akan menyampaikan terkait program sekolah khususnya di semester genap ini. Semoga nanti Bapak Ibu dapat mengikutinya dengan baik. Apabila tidak keberatan dan tidak ada kegiatan yang lain, mungkin boleh dibuka kameranya supaya kita sama-sama bisa melihat juga, Bapak Ibu guru juga bisa melihat para orang tua murid yang ada di sini. Mungkin juga kalau misalkan ada anak-anak yang bisa bergabung juga boleh ikut serta supaya kita sama-sama bisa mendengarkan dan bisa menyimak apa saja program yang akan disampaikan khususnya di semester genap ini. Nah, sebelum mengawali kegiatan sosialisasi pada hari ini, kita akan berdoa bersama. Doa yang akan dipimpin oleh Pak Sadar. Mari Bapak Ibu, orang tua dan juga anak-anak yang terkasih dan juga para Bapak Ibu bersatu doa. Silakan. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu. Kita akan buka dengan doa. Dan saya akan memimpin doa secara Katolik. Mari kita hening sebentar. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang bersyukur dan penuh harapan. Kami berterima kasih atas kesempatan ini untuk bertemu dan berkumpul bersama dalam nama-Mu dalam Zoom meeting hari ini. Berikanlah kebijaksanaan dan pengertian kepada kami untuk memahami kebutuhan satu sama lain dan dapat bekerja sama antara pihak sekolah dengan pihak orang tua siswa, terutama di dalam mendidik anak-anak kami. Berikanlah kami kesabaran dan kasih sayang untuk mendukung mereka dalam perjalanan hidup mereka untuk menyiapkan masa depannya. Tolonglah kami untuk menjadi saksi-saksi-Mu dalam segala hal yang kami lakukan. Dan berikanlah kami kekuatan untuk menghadapi tantangan yang kami temui. Demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih Pak Sadar yang sudah membuka dalam doa. Selanjutnya, bersama-sama supaya acara maupun kegiatan kita lebih hikmat lagi dan membangkitkan jiwa nasionalisme kita, bersama-sama kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mari Bapak Ibu kita berdiri. Bapak Ibu yang berada di rumah maupun dimanapun berada, kita dapat berdiri bersama Bapak Ibu orang tua untuk bernyanyi Indonesia Raya. Sana
aku berdiri jadi pandu ilmu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Tanahku, hiduplah negeri, bangsaku, rakyatku, semuanya. Allah jiwanya, bangunlah badannya untuk diserahkan untuk duduk kembali. nggak tahu, nggak ada suaranya ini. Cepetin. Baik, sebelum kita mulai kegiatan sosialisasi pada pagi hari ini, sudah berada dari di dalam Zoom meeting ini untuk dipersilakan mengisi daftar hadir yang sudah disediakan di chat yang ada di kolom chat di Zoom. Bapak Ibu boleh dibantu untuk di-share ulang link Google Form-nya supaya Bapak Ibu bisa isi link Google Form-nya. Baik, mari kita sama-sama mendengarkan sosialisasi dari sekolah yang akan dibuka oleh kepala sekolah kita, Bu Kristal Herawati. Waktu dan tempat, silakan. Terima kasih Pak Davin. Bapak Ibu yang ada di rumah, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi. Selamat pagi, Bu. Ibu Bapak, puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan, tidak terasa satu semester ganjil untuk tahun pelajaran 2024-2025 sudah berjalan ya Bapak Ibu dan putra-putri Bapak Ibu semuanya sudah mengikuti dengan baik. Untuk tahun 2025 tepatnya semester genap, kita akan menyampaikan lagi program-program apa saja yang akan dialami atau dirasakan oleh putra-putri Bapak Ibu. Nah, harapannya dengan kegiatan parenting ini terjadi komunikasi antara pihak sekolah dan orang tua, sehingga nantinya kita bisa bersama-sama untuk mendampingi putra-putri kita sehingga mereka semua dapat bertumbuh dengan baik dan sempurna untuk masa yang akan datang. Bapak Ibu, saya akan sedikit memaparkan hasil refleksi kita di semester ganjil kemarin. Mundur lagi, Pak. Pada semester ganjil kemarin ada yang berbeda dari SMP Santa Maria dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu anak-anak diawali dengan kegiatan Golden Weeks. Nah, tujuan dari kegiatan ini adalah mempersiapkan siswa untuk menghadapi tahun pelajaran 2024-2025, di mana diisi dengan kegiatan MPLS untuk kelas 7 dan bonding antara siswa dengan teman maupun dengan wali kelasnya bagi siswa kelas 8 dan kelas 9. Nah, di dalam kegiatan Golden Weeks ini ada beberapa hal yang dilakukan oleh anak-anak bersama wali kelas
Yang pertama itu salah satunya adalah anak-anak diajak untuk melakukan refleksi pencapaian selama satu tahun pembelajaran yang telah mereka lewati, dan kemudian diajak untuk membuat resolusi atau perubahan apa yang akan dilakukan pada tahun pelajaran 2024-2025. Lalu mereka mempersiapkan perangkat kelas. Perangkat kelas ini dan kesepakatan kelas ini mereka bentuk bersama sehingga mereka dapat menjalankannya bersama-sama juga. Kemudian kegiatan baris berbaris Ibu Bapak. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan sikap jasmani yang tegap dan tangkas serta rasa disiplin dan tanggung jawab. Kemudian sosialisasi tata tertib sekolah kepada seluruh warga sekolah, baik itu siswa maupun guru. Dan yang berikutnya adalah anak-anak mengikuti kegiatan seminar. Untuk kelas 7 itu tentang perlindungan dan kekerasan di lingkungan sekolah yang dibawakan oleh Kemenkumham. Lalu dari kelas 8 itu tentang kesehatan mental remaja oleh psikolog yaitu Bapak Robert Peluan. Dan kelas 9 mengenai bijak bermedia sosial yang dibawakan oleh Pak Arnold Proto, dosen dari UNIB. Harapannya dengan adanya seminar ini, anak-anak menjadi semakin paham dan untuk 1 tahun ini mereka bisa lebih berhati-hati dalam melakukan segala sesuatunya. Kemudian untuk kegiatan kurikulum dan akademik Bapak Ibu, kegiatan pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar sudah terjadwal dengan baik dan terlaksana dengan baik. Lalu untuk kegiatan P5 dilakukan dalam 2 tahap di semester genap untuk kelas 7 dan kelas 8. Sementara kelas 9 tinggal 1 yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Banyak hal yang didapatkan anak-anak dari kegiatan P5 ini Bapak Ibu. Kemudian kegiatan kunjungan belajar di luar kelas, memang untuk tahun ini kita konsentrasi di Kota Bandung. Dan kegiatan kunjungan belajar ini memang benar-benar anak-anak belajar di luar kelas dan langsung mengunjungi tempatnya. Nah, yang kelas 7 itu ke Kampung Cirendei dan Batik Komar. Nah, ini ada hubungannya dengan tentang kearifan lokal. Kemudian kelas 8 ke Puspa Iptek. Kemarin praktik ya, Gloria membuat roket air. Kemudian mereka melihat alat-alat peraga di Puspa Iptek. Lalu dilanjutkan dengan menjadi saung ujo sama. Mereka ingin tahu secara langsung bagaimana sih budaya Jawa Barat, bukan hanya lihat lewat YouTube menonton, tapi mereka terlibat secara langsung. Kemudian kelas 9 itu ke New Art Sculpture Park dan pabrik kaos C59. Nah, ini mengapresiasi seni. Dan yang berikutnya adalah tentang ekonomi kreatif, supaya mereka punya gambaran ternyata kegiatan-kegiatan ekonomi kreatif di sekitar Kota Bandung ini ada, dan siapa tahu nanti ketika mereka dewasa mereka menjadi punya ide atau gagasan, saya juga pengen menciptakan kegiatan ekonomi kreatif untuk membantu masyarakat mendapatkan lapangan pekerjaan, seperti itu. Kemudian kegiatan ANBK untuk kelas 8, terima kasih untuk anak-anak kelas 8 yang kemarin dipilih oleh pemerintah ya, bukan oleh sekolah, untuk mewakili pemotretan sekolah kita mengenai literasi dan numerasi dan juga bagaimana kondisi sosial atau kondisi sekolah SMP Santa Maria. Nah, untuk ANBK ini nanti hasilnya akan disampaikan atau diumumkan oleh pemerintah itu di bulan April ya Pak Wandri ya, seperti itu. Puji Tuhan kalau yang tahun lalu kegiatan literasi dan numerasi itu sangat baik Bapak Ibu. Literasi dan numerasi anak-anak di SMP Santa Maria itu mencapai 100%. Jadi artinya adalah Bapak Ibu guru itu di dalam kegiatan pembelajaran sudah membiasakan anak-anak untuk berliterasi maupun membiasakan diri untuk bernumerasi. Jadi literasi itu tidak hanya sebatas membaca, tapi juga menyimak video, kemudian mereka memberikan apresiasi terhadap apapun yang mereka lihat.
Lalu yang berikutnya adalah asas proyek. Nah, asas proyek ini untuk menilai kemampuan akademik dan juga kemampuan siswa untuk berkoordinasi, bekerja sama, dan berani untuk mempresentasikan proyek. Jadi kemampuan akademik tetap diukur, tapi anak-anak juga dapat tambahan pelajaran, Ibu Bapak. Tidak mudah mereka berkoordinasi di dalam kelompok. Ya, mungkin ada beberapa siswa yang mungkin mengeluhkan kepada orang tua atau guru tentang bagaimana susahnya kelompok anak-anak ini berkoordinasi ketika mereka mengerjakan proyek. Tapi itu berproses, Bapak Ibu. Supaya apa? Nanti ketika mereka sudah terbiasa masuk dunia kerja, itu tidak menjadi hal yang aneh. Dan untuk mempresentasikan proyek, public speaking. Mungkin kalau Bapak Ibu seorang saya pada waktu sekolah mempresentasikan proyek itu deg-degan ya. Tapi dengan adanya kegiatan asas proyek ini, anak-anak dilatih yang tadinya tidak bisa, bukan dipaksa, tapi mereka belajar untuk akhirnya berani dan bisa. Lalu yang terakhir adalah pembagian rapot asas. Di mana ketika pembagian rapot asas kemarin, Bapak Ibu meminta untuk menuliskan refleksi tentang perubahan positif yang didapatkan siswa selama 1 semester. Terima kasih Bapak Ibu sudah mengisi, saya membaca satu persatu halaman per halaman, begitu juga dengan Bapak Ibu wali kelas. Sudah saya rangkum, ternyata memang ya karakter-karakter yang baik itu sudah muncul di dalam diri anak-anak, tapi ada juga yang belum, tapi tidak apa-apa Bapak Ibu, kita akan terus berproses dan semoga di tahun-tahun berikutnya anak-anak ini kemudian mengalami perkembangan. Kemudian belum Pak Yogi. Yang berikutnya adalah yang telah diberikan untuk putra-putri Bapak Ibu. Terima kasih juga Bapak Ibu yang sudah memberikan dukungan kepada anak-anak dengan berbagai caranya. Dan Bapak Ibu juga berharap siswa-siswa ini nanti semester genap seperti apa. Nanti kami juga akan mencoba untuk mendalami dan masukan positif untuk sekolah. Terima kasih sekali Bapak Ibu. Ini sangat membangun bagi kami. Masukan-masukan positif ini harapannya untuk kedepannya kami menjadi lebih baik lagi. Yang berikutnya adalah kegiatan kesiswaan. Ada beberapa kegiatan kesiswaan yang sudah dilakukan, nanti mungkin akan dipaparkan oleh Bu Dina selaku seksi kesiswaan SMP Santa Maria. Yang pertama adalah pesta nama dan bakti sosial ke Panti Asuhan Cahaya Kasih. Ibu Bapak, terima kasih banyak untuk kemarin sudah mendukung kegiatan kami. Harapannya adalah dengan kegiatan bakti sosial ini anak-anak bisa belajar untuk berbagi. Kami tidak menentukan harus berapa, harus apa, tapi harapannya dengan belajar memberikan atau berbagi kepada orang lain, anak-anak ini kemudian lebih peka terhadap orang-orang di sekitarnya. Lalu pembiasaan Jumat berseri, Bapak, setiap kelas atau setiap jenjang kan biasa melakukan seperti itu. Mereka membiasakan untuk bersih-bersih, sehat, rapi, dan indah, baik itu dalam lingkungan sekolah maupun di sekitarnya. Harapannya adalah pembiasaan ini tidak hanya terjadi di sekolah, tapi bisa dibawa di rumah. Dan puji Tuhan dengan kegiatan ini anak-anak lebih peka terhadap kebersihan lingkungan sekolah. Lalu untuk pesta rakyat, perayaan HUT RI, kemudian kegiatan rekoleksi kelas 7 sudah terlaksana bersama Bapak Olim Yarman Zebula. Lalu bulan kitab suci nasional, itu ada perlombaan antar kelas dan pendalaman iman setiap hari Jumat yang dipimpin oleh Bapak Ibu Guru. Kemudian bulan Rosario juga sama, dilakukan di setiap hari Jumat bulan Oktober. Dan siswa yang bertugas Ibu Bapak didampingi oleh Bapak Ibu guru pendamping. Jadi mereka belajar bagaimana sih kalau kita memimpin doa rosario. Yang bertugas siswa yang beragama Katolik, kemudian pesertanya semua siswa di SMP Santa Maria. Lalu kegiatan lintas bukit di Tahura Dago, dan tentunya ini semua berdasarkan pada SKU dalam kepramukaan. Lalu perayaan Sumpah Pemuda dan Bulan Bahasa yang mendorong anak-anak untuk lebih kreatif di dalam berbagai kegiatan. Pekan olahraga antar kelas, dan yang berikutnya adalah pendalaman iman dalam kegiatan Advent di setiap hari Jumat
menyongsong Natal, dan yang terakhir adalah perayaan Natal bersama. Nah, ini semua bisa terjadi karena dukungan Bapak Ibu pada saat di awal semester atau di awal tahun pelajaran yang diambilkan semuanya dari uang kegiatan kesiswaan. Itu. Nah, Bapak Ibu, titipan pesan saya adalah bahwa pendidikan yang pertama dan utama itu ada di dalam keluarga Bapak Ibu. Keluarga itu keluarga inti dan juga keluarga sekolah. Jadi harapannya Bapak Ibu dan kami dari sekolah itu bisa berjalan seirama ketika sekolah mengajarkan untuk kedisiplinan, harapannya di rumah juga sama. Ketika di sekolah itu mengajarkan etika, di rumah juga sudah tentunya pasti sudah dibekali oleh orang tua dari rumah seperti itu. Nah, kalau kita bisa melangkah bersama, harapannya hasil yang akan kita peroleh untuk anak-anak kita juga baik. Lanjut, Pak. Dan jangan lupa Bapak Ibu, yang berikutnya adalah mari kita isi tangki cinta anak-anak kita, jangan sampai kosong Bapak Ibu. Ya, bagaimana caranya? Caranya adalah dengan lebih banyak berkomunikasi dan mendengarkan anak, apalagi anak-anak kita di tingkat SMP ini kan remaja, mereka masih berusaha untuk mencari jati diri, ingin menceritakan apa yang dialaminya. Saya berharap Ibu Bapak mau meluangkan waktu untuk mendengarkan anak-anak, apapun yang diceritakan, dengarkan. Kemudian berikanlah apresiasi positif Bapak Ibu atas pencapaian yang didapatkan. Biarpun itu hanya hal-hal kecil, tapi kalau dia tahu bahwa apa yang dilakukan sudah benar, maka dia akan melakukannya terus-menerus tanpa kita minta. Lalu melakukan kegiatan bersama. Nah, kegiatan bersama ini bisa jalan-jalan, nonton bareng. Karena anak-anak ini untuk usia SMP itu butuh seperti ini. Kelihatannya sudah besar Bapak Ibu, tinggi, tapi mereka masih kekanak-kanakan dan masih membutuhkan ini. Dan membutuhkan juga pelukan. Mungkin yang mama-mama kepada putri-putrinya, dan bapak-bapak merangkul putra-putranya. Karena ketika diajak ngobrol, apa yang kamu rindukan dari orang tuamu? Pengen dipeluk sama mama, pengen dirangkul sama ayah. Seperti itu. Kalau sudah diisi jangan dikuras Bapak Ibu tangki kasihnya. Dengan cara apa? Ini hanya contoh, hanya 3 saya tuliskan. Membandingkan anak, kamu tidak seperti adikmu, tidak seperti kakakmu, ya. Kemudian selalu mengkritik kesalahan anak tanpa solusi. Jadi ketika dia melakukan salah, kita selalu ulang-ulang dan ulang-ulang, tapi kita tidak memberitahu solusinya harusnya seperti apa. Lalu yang terakhir, tapi saya rasa di SMP Santa Maria tidak ya, kekerasan fisik, verbal. Mungkin kalau verbal kita sesekali, walau mungkin kekuatan anak itu berbeda-beda. Kalau anak yang hatinya halus, kita mengatakan sedikit hal yang apa ya, kurang bagus begitu ya, dia akan cepat terluka. Tapi untuk anak-anak yang kuat mungkin biasa aja seperti itu. Nah, ini harapan saya, Bapak Ibu, mari kita isi tangki kasih, tangki cinta anak-anak, jangan sampai mereka kosong akan ini. Bukan hanya sebagai apa, bukan hanya tentang uang, tapi mendengarkan, memberikan apresiasi, melakukan kegiatan bersama, ini penting dilakukan untuk anak-anak usia SMP. Itu untuk evaluasi dan refleksi dari saya. Nanti akan dipaparkan lebih lanjut oleh Pak Wandri dan Bu Dina. Selanjutnya adalah tentang kalender pendidikan Ibu Bapak. Ketika di awal tahun kemarin saya sudah menyampaikan kalender pendidikan sampai bulan Juni. Tapi ada beberapa yang kemudian disesuaikan dengan kondisi baik itu dari yayasan, dinas maupun kondisi-kondisi yang saat ini sedang terjadi di sekolah begitu. Untuk bulan Januari, Bu Bapak, kemarin kita masuk pada tanggal 6, kemudian dilanjutkan pada tanggal 10 itu ada misa perayaan Natal bersama.
Lalu di tanggal 16, SMP Santa Maria itu melakukan lomba cerdas tangkas matematika yang kedua. Puji Tuhan diikuti oleh 15 sekolah dasar di Kota Bandung. Kemudian anak-anak pun banyak yang terlibat dalam kegiatan ini. Kemudian tanggal 20 dimulai pelajaran tambahan untuk kelas 9. Untuk mempersiapkan anak-anak di dalam persiapan ujian sekolah tertulis. Lalu di tanggal 23 sampai 24 dilaksanakan LDK pengurus OSIS untuk periode 2025 di Ekokem Bapak Ibu. Kami sengaja memilih Ekokem sebagai tempat LDK untuk pengurus OSIS karena memang OSIS ini adalah wajah bagi sekolah SMP Santa Maria. Untuk hari ini ada LDK untuk Paskibra. Sama LDK Paskibra ini tujuannya untuk menumbuhkan leadership ya Bapak Ibu di anak-anak yang memang berminat masuk Paskibra. Selanjutnya adalah agenda bulan Februari Ibu Bapak. Untuk bulan Februari itu nanti akan ada novena untuk kelas 9 sebagai persiapan asesmen sumatif akhir jenjang. Nah, novena ini nanti akan dilaksanakan mulai tanggal 3 sampai tanggal 11. Nah, kemudian ada perayaan Imlek di tanggal 7 sebagai bentuk toleransi kita terhadap budaya maupun kepercayaan. Lalu dilanjutkan di tanggal 12 adalah rekoleksi siswa kelas 9. Nah, rekoleksi siswa kelas 9 ini nanti akan dilaksanakan di aula sekolah dan akan didampingi oleh Pastor Aloy dari Paroki Lembang, seperti itu. Lalu di tanggal 10 sampai 21 mulai persiapan untuk asesmen sumatif akhir jenjang praktik. Nanti akan dijelaskan lebih detail oleh Pak Wandri. Dan di tanggal 24 sampai 28 itu pelaksanaan praktiknya. Selanjutnya di bulan Maret. Untuk Maret itu pada tanggal 10 sampai 21 kita akan melaksanakan proyek P5 kelas 7 dan 8. Masih ada satu tahap untuk tahun pelajaran 2425 yang belum dilaksanakan. Kemudian ketika kelas 78 itu melaksanakan proyek P5, kelas 9 di tanggal 10 sampai 19 itu akan mengadakan pra asesmen sumatif akhir jenjang tertulis Bapak Ibu. Jadi supaya mereka sudah bisa mengukur kesiapan saya untuk menghadapi asesmen sumatif akhir jenjang itu sampai batas mana. Dilanjutkan dengan libur Idul Fitri dan Hari Raya Nyepi. Jadi dimulainya dari tanggal 28, 29, 31, masuk ke bulan April, nah tanggal 1 sampai 2. Jadi direncanakan tanggal 3 sudah masuk. Tapi nanti Bapak Ibu tentang libur ini, kalaupun nanti terjadi perubahan, kami juga harus mengikuti informasi-informasi dari Yayasan Salib Suci, begitu. Di tanggal 11 akan ada pembagian laporan hasil bawah tengah semester, lalu dilanjutkan lagi dengan libur Paskah dari tanggal 17 sampai dengan tanggal 21, lalu di tanggal 23 sampai dengan 25, siswa kelas 8 akan melaksanakan retret di Pratista. Nah, rencananya di tanggal 23 ini, kelas 9 akan melaksanakan outing kelas. Nah, tujuannya kemana? Tujuannya ke Pudak. Ya, ke Pudak di daerah Gede Bage. Semoga nanti masih bisa kami kunjungi pabrik dari Pudak-Pudak itu tempat untuk ya sains teknologi Bapak Ibu ya. Jadi disitulah se-Indonesia itu kalau mau cari-cari alat lab atau laboratorium itu ada. Berikutnya adalah agenda di bulan Mei Ibu Bapak. Bulan Mei itu tanggal 8 boleh
pembelajaran outing kelas untuk kelas 7 dan kelas 8. Nah, outing kelas 7, kelas 8 ini, untuk kelas 7, ini disesuaikan dengan alur pembelajaran kelas 7. Jadi akan berkunjung ke Museum Geologi dan Museum Tes. Sementara kelas 8 itu akan berkunjung ke Perpustakaan Provinsi Jawa Barat. Mereka akan mencari data yang berhubungan dengan pembelajaran matematika dan juga bahasa Indonesia. Kemudian tanggal 12 perayaan Hari Raya Waisak, anak-anak libur. Di tanggal 19 sampai 26 itu merupakan kegiatan sumatif akhir jenjang tertulis bagi siswa kelas 9. Selanjutnya dilanjutkan kegiatan untuk kelas 7 dan 8, persiapan untuk pengerjaan proyek ASAP. Di bulan ini, tanggal 3 sampai tanggal 5 dilanjutkan dengan wisata ke Yogyakarta bagi kelas 9. Kalau di semester ganjil kemarin dijelaskan wisata akan dilakukan di bulan Mei. Tapi karena Dinas menginformasikan di tanggal 23 sampai 25 itu kegiatan asesmen sumatif itu terjadi, maka kami menggesernya ke bulan Juni, jadi 3 sampai 5. Kemudian tanggal 2 sampai 6, siswa kelas 7 kelas 8 itu tetap melanjutkan pengerjaan proyek ASAP, dan di tanggal 9 sampai 16 itu merupakan asesmen sumatif akhir tahun bagi siswa kelas 7 dan 8. Nah, ini untuk tanggal 14 baru perkiraan Ibu Bapak, karena dari Dinas baru menentukan titik mangsa ya Pak Wandri ya, titik mangsa untuk kelulusan kelas 9. Nah, harapannya di tanggal 14 ini atau sebelum tanggal 14 titik mangsa itu sudah keluar, jadi perkiraan untuk pelepasan kelas 9 itu terjadi di tanggal 14. Nah, di tanggal 20 merupakan pembagian laporan hasil belajar semester 2 bagi siswa kelas 7-8, dan tanggal 21 itu merupakan jadwal untuk daftar ulang untuk tahun pelajaran yang akan datang. Kalau ditanya liburnya kapan Ibu, liburnya dari tanggal 21 Juni sampai tanggal 5 Juli Ibu Bapak 2025. Begitu Bapak Ibu pemaparan dari agenda kita di semester genap. Semoga bisa membantu Bapak Ibu untuk melihat apa sih kegiatan anak saya di bulan ini. Terima kasih Ibu Bapak. Selanjutnya saya akan menyerahkan mic-nya kepada Pak Wandri untuk memaparkan agenda kurikulum. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Pak. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu yang baru bergabung. Ya, Bapak Ibu, saya akan lanjutkan sesi ini. Sebenarnya ini kurang lebih seperti yang di awal semester ganjil ketika kita bertemu di aula yang lalu ya Bapak Ibu. Jadi tapi ada beberapa yang saya revisi dan juga informasi. Nah, untuk struktur kurikulum. Selamat pagi Pak, mohon izin Pak, suaranya kurang jelas Pak. Cek, apakah suara saya jelas? Ya. Cek. Tadi kayak gini pegangnya Bu. Cek. Oke. Coba bagian. Oh, udah bulat ini. Cek. Tes. Cek. Ada ya suara saya, Pak? Bu? Ada Pak. Sudah lebih baik dekat, Pak. Pak. Jangan terlalu dekat. Sepertinya. Oh, gitu. Oh, ini beda ini. Seperti lagi. Ya jelas. Baik, terima kasih Bu. Baik, Bapak Ibu, untuk struktur kurikulum ini tidak ada perubahan ya, untuk semester genap sama polanya. Jadi kita lanjut ya Bapak Ibu, ini tidak ada perubahan dengan semester ganjil kemarin. Next. Untuk jadwal pelajaran ini ada perubahan di awal. Kemarin sudah kita sharekan dan ini sudah dipakai. Untuk
Teachcase kelas 7 dan 8 seperti biasa, sedangkan kelas 9 nanti Teachcase sampai bulan Mei, pertengahan bulan Mei, karena ada beberapa kegiatan Teachcase yang kemarin tercancel karena ada kegiatan-kegiatan di sekolah. Jadi ini jadwal pelajaran sudah kita sharekan ke grup orang tua dan juga anak. Kita lanjut. Berikutnya Bapak Ibu saya akan pisah dulu. Jadi di sini ada dua informasi untuk kelas 7 dan 8. Nanti di akhir ada informasi untuk kelas 9 tersendiri karena muatannya lebih banyak nanti. Nah, untuk kelas 7 dan 8, Bapak Ibu ini sudah tersampaikan tadi sedikitnya oleh Bu Christine di awal. Ini P5 bagian yang pertama. Untuk evaluasi yang kemarin dari anak kami sudah menerima. Jadi beberapa masukan-masukan terkait dengan P5 sudah kami coba diskusikan. Untuk tahap yang terakhir ini, baik di kelas 7 dan di kelas 8, ini tema yang kelas 7 nanti berwirausaha, jadi nanti kita akan berjualan untuk peniaga. Lalu yang kelas 8 ini akan menggunakan pemanfaatan limbah atau barang-barang yang ada di sekitar sekolah. Nah, Bapak Ibu, untuk P5 ini dirasa kemarin sudah baik. Kita melaksanakan dengan sistem blok selama 2 pekan, tetapi kita menggunakan juga penugasan pembelajaran supaya membantu anak-anak tidak kosong dalam kesehariannya dan mengingat kembali materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu guru di kelas. Nah, kurang lebih nanti akan dilaksanakan di tanggal 10 sampai 21 Maret dengan 1 harinya 8 jam selama 10 hari. Nah, kurang lebih seperti ini Bapak Ibu untuk kelas 7 dan 8. Selanjutnya bagian tentang ASAT. Saya akan menjelaskan terkait dengan ASAT, asesmen sumatif akhir tahun kelas 7 dan 8. Ini ada perbedaan sedikit dengan asesmen sumatif akhir semester atau ASAS di semester ganjil yang lalu. Nah, untuk semester genap ini merujuk dari informasi terbaru dari yayasan bahwa nanti untuk ASAT kelas 7 dan 8 ini akan ada ASAT dalam bentuk jenis tes tulis. Asesmennya berbentuk tes tulis dan tes ini dikelola oleh kombel guru-guru di Yayasan Saat Suci. Yang akan dilaksanakan tes tulis ini ada 4 mata pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan IPS. Nanti ini sumber soal, ini akan dari yayasan. Sedangkan untuk yang lainnya ada yang dilaksanakan secara praktik mandiri, ini untuk mata pelajaran bahasa Mandarin dan juga nanti Penjaskes sendiri. Sisanya ada 6 mata pelajaran yang nanti akan dilaksanakan secara proyek kolaborasi atau kinerja. Nah, ini ada pelajaran bahasa Inggris, bahasa Sunda, seni budaya, informatika, agama, dan Pancasila. Nanti ini akan dilaksanakan secara berkelompok seperti itu. Nah, ini diperkirakan tadi di akhir Mei sampai dengan awal Juni, begitu Bapak Ibu. Lanjut, untuk proses pengolahan nilai, nah untuk kelas 7 dan 8 ini tidak ada perubahan sama dengan proses yang sudah dilaksanakan di semester ganjil. Jadi kita mengambil nilai rata dari seluruh sumatif lingkup materi atau nilai setiap tujuan pembelajaran, lalu dirata-rata dengan nilai akhir pada asesmen sumatif akhir tahun atau ASAT. Nah, nilai ini yang akan nanti dipublis atau di-sharekan atau disampaikan kepada sekolah ke orang tua, Bapak Ibu. Jadi prosesnya seperti ini Bapak Ibu ya, yang sudah kami jalanin sesuai dengan aplikasi yang kami gunakan yaitu pada IMSIS seperti itu. Next, saya melanjutkan bagian yang keempat terkait dengan kriteria kenaikan kelas untuk siswa-siswi kelas 7 dan kelas 8. Ini sudah pernah disampaikan, tapi saya harus menyampaikan kembali. Yang pertama, itu menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun yang sama. Yang kedua, mengikuti dan menyelesaikan program penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 dengan nilai minimal baik. Lalu yang ketiga, mengikuti minimal 1 kegiatan ekskul dan memperoleh nilai minimal baik selama 1 tahun pelajaran, jadi semester ganjil dan semester genap.
Lalu yang keempat, ini selama 1 tahun pelajaran, tidak memiliki lebih dari 3 mata pelajaran, jadi maksimal 3, yang nilainya di bawah KKTP sekolah atau ketuntasan sekolah, yaitu 70. Lalu yang kelima, ini kehadiran peserta didik minimum 90%, atau 10% maksimal tanpa keterangan. Jadi kalau sakit dan izin, sakit dan izin itu masih ditoleransi. Yang keenam, yang terakhir, ini kenaikan kelas kita tetapkan melalui rapat oleh Dewan Guru. Nah, ini Bapak Ibu kriteria kenaikan kelas yang sudah kita tuliskan juga dalam KOSP sekolah, seperti itu. Kita lanjutkan. Berikutnya tampilan rapot sepertinya kemarin sudah Bapak Ibu terima, modelnya seperti ini juga. Mungkin kalau ada hal-hal yang salah dalam penulisan, misalnya identitas peserta didik pada halaman pertama, silakan Bapak Ibu boleh sampaikan kepada wali kelas supaya kami bisa memberikan perbaikan gitu. Nah, kurang lebih seperti ini Bapak Ibu ya, nanti tidak ada perubahan untuk semester genap, masih sama. Oke, Bapak Ibu, untuk informasi kelas 7 dan 8 rasanya cukup. Yang akan dijalani kegiatan kurikulumnya hanyalah kegiatan P5 dan juga kegiatan ASAT. Jadi tidak ada hal yang baru. Saya akan lanjutkan informasi berikut untuk informasi kelas 9, Bapak Ibu ya. Untuk Bapak Ibu kelas 7 dan 8, orang tua silakan boleh menyimak. Nanti juga sama-sama kita akan mengikuti nanti di tahun berikutnya, gitu ya. Jadi sama-sama kita juga menyimak. Bapak Ibu orang tua kelas 9, saya akan memaparkan bagian pertama tentang pelajaran tambahan. Nah, ini sudah terjadi, sudah terlaksana di bulan Januari ini sudah terlaksana 4 kali, Bapak Ibu. Dan setiap pertemuan 60 menit dengan setiap kelas yang kita generate berdasarkan kemampuan. Alasannya atau tujuannya apa? Supaya bisa melihat percepatan kelas mana yang butuh kebutuhan lebih banyak atau kelas mana yang sudah bisa diberikan pengayaan, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini kemarin sudah dirasa baik, tinggal kesiapan anak-anak. Bapak Ibu boleh bantu support dengan bekal tambahan, misalkan jajan tambahan gitu, karena kami memberikan juga waktu istirahat setelah pembelajaran selesai Bapak Ibu. Jadi ini 60 menit isinya membahas soal, drilling soal, terus mengupas soal-soal untuk asat tulis atau ujian tulis, seperti itu Bapak Ibu. Nah, direncanakan ini kalau tidak ada halangan, jadwal yang sudah disusun akan berakhir pada akhir bulan April Bapak Ibu orang tua kelas 9. Jadi nanti mungkin ada kendala atau apapun di tengah-tengah bulan gitu Bapak Ibu, itu nanti sifatnya insidental, nanti akan disampaikan informasi berikutnya. Itu yang pertama Bapak Ibu orang tua kelas 9 terkait pelajaran tambahan. Nah, ini tanggal-tanggal penting Bapak Ibu kelas 9 ini penting untuk disimak karena kelas 9 pada kegiatan atau agenda akademiknya itu lebih ringan dibandingkan kelas 9 edisi tahun-tahun sebelumnya. Ya, ini kita ada 2 jenis sumatif, ada sumatif akhir jenjang praktik dan ada sumatif akhir jenjang tulis. Jadi sumatif akhir jenjang praktik itu kalau kata-kata dulunya itu disebut dengan ujian praktik gitu atau ujian sekolah praktik gitu. Cuman kita harus mengikuti istilah yang diberikan oleh pemerintah. Sedangkan sumatif akhir jenjang tulis itu nanti sama dengan kalau edisi sebelumnya adalah ujian sekolah tertulis, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini tanggal pentingnya tadi sudah disampaikan juga di awal. Saya akan coba jelaskan sedikit Bapak Ibu untuk pelaksanaan ujian praktik atau asat praktik ya. Boleh next. Baik. Nah, di sini Bapak Ibu orang tua kelas 9, untuk asat praktik ini kita akan laksanakan di pekan kedua, pekan 2 sampai 3 Februari. Nanti jadwal akan disesuaikan. Kita di sini ada 12 mata pelajaran, tapi tidak semua yang dilaksanakan praktik kolaborasi, Bapak Ibu. Jadi ada beberapa mata pelajaran yang dilaksanakan secara individu, diantaranya ada bahasa Mandarin, Penjaskes, serta SBK, yang sampai saat ini melaksanakan nanti ujian praktiknya secara individu. Untuk sisanya,
9 mata pelajaran lainnya akan dilaksanakan dalam kinerja proyek kolaborasi antar mata pelajaran. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, lalu ini nanti nilai akhirnya akan dihitung menggunakan pembobotan yang nanti Bapak Ibu guru mata pelajaran menyesuaikan. Jadi nilai ASAT itu akan dikolaborasikan atau dibobotkan dengan ASAT praktik dan tulis gitu. Jadi ini membantu sekali nilainya untuk menggabungkan nilai dengan tulis nanti di akhir. Seperti itu Bapak Ibu. Saya lanjut bagian yang kelima Bapak Ibu, yaitu tentang pra ya, pra assessment sumatif akhir jenjang tulis. Nah, ini pra artinya sebelum pelaksanaan. Itu tadi sudah disampaikan sedikit tadi oleh Bu Christine. Tujuannya baik Bapak Ibu untuk mengetahui sedikitnya atau melihat perkembangan dan kesiapan dari anak-anak kita kelas 9 dalam menghadapi asal tulis nanti. Jadi ini gambaran atau simulasinya lah, seperti itulah kalau saya sampaikan perkiraannya ya nanti anak-anak akan menghadapi kurang lebih sama nanti di asal tulisnya. Jadi ini akan dilaksanakan berbarengan nanti dengan kegiatan P5 kelas 7 dan 8. Jadi di pekan itu kelas 7 8-nya P5, sedangkan yang kelas 9-nya itu nanti kegiatan pra di tanggal 10 sampai 17 Maret. Untuk jadwal, jumlah soal, teknis, dan lain-lain pada kegiatan pra-asat tulis ini nanti ya sama persis nanti dengan kegiatan pelaksanaan asat tulis ke depan. Nah, nilai ini nanti ketika anak akan mengerjakan pra ini dijadikan sebagai gambaran kemampuan dan akan kita sampaikan kepada Bapak Ibu. Nanti biar masih ada persiapan atau perbaikan untuk menghadapi asat ke depan. Nah, nanti kita akan menggunakan Bapak Ibu tidak menggunakan aplikasi ya. Kami sudah merencanakan tidak menggunakan aplikasi, jadi ini betul-betul menggunakan kertas pensil gitu ya, kertas pensil sebagai media untuk menjawab soal dan mengerjakan soal. Nah, jadwal nanti akan saya sharekan karena ini masih beberapa ada pertimbangan, jadi masih ada draft gitu Bapak Ibu. Yang diberikan pra-asat ini hanya 11 mata pelajaran Bapak Ibu. Maaf saya tidak tulis di situ. Untuk mata pelajaran olahraga tidak ada asat tulis Bapak Ibu. Jadi full hanya mengambil dari praktik. Jadi sisanya 11 mata pelajaran itu nanti ada asas tulis. Lanjut Bapak Ibu saya ke bagian yang kelima. Nah ini setelah pra maka kita langsung menggunakan melaksanakan asatnya gitu ya Bapak Ibu. Diperkirakan ini 6 hari yaitu nanti di tanggal 19 sampai 26 Mei. Jadi nanti satu hari ada 2 mata pelajaran, totalnya berarti 6 hari. Untuk 11 mata pelajaran, sekali lagi kecuali pencaskes Bapak Ibu. Tadi sudah disampaikan akan dilaksanakan juga secara offline atau menggunakan kertas pensil. Nah, Bapak Ibu orang tua kelas 9 supaya bisa dicermati juga, ini alasan kenapa ada pelajaran tambahan. Karena soal yang nanti akan diberikan, karakteristiknya adalah ada pembobotan. Jadi 20%-nya nanti adalah untuk untuk mata pelajaran kelas 7, 30%-nya untuk materi kelas 8, dan 50%-nya untuk materi kelas 9. Begitu. Jadi yang dibutuhkan saat ini adalah untuk anak-anak kelas 9 bagaimana mengulang lagi materi yang sudah lama yang disampaikan di kelas 7 dan juga di kelas 8. Begitu Bapak Ibu. Nah, seperti yang tadi disampaikan di awal, jadi nilai akhirnya akan digabung dengan pembobotan. Jadi nanti akan ada nilai asat saja dari praktik dan juga tulis. Saya contohkan misalkan asat matematika. Pada praktiknya itu misalkan dikasih bobot 60% begitu. Maka pada asat tulisnya dikasih bobot 40%. Nanti diambil semuanya jadilah 100%. Itu nanti yang akan diterima anak dan yang akan kami sampaikan di akhir di kegiatan pelepasan nanti. Seperti itu Bapak Ibu untuk pelaksanaan asat tulis materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya mungkin nanti sebelum ada yang bertanya bagaimana dengan nilai rapot kelas 9 Bapak Ibu. Nah, jadi seperti yang tadi saya sampaikan di awal, kegiatan akademiknya memang hanya untuk persiapan asat saja, tidak ada
ASAT ya, yang seperti kelas 78. Jadi nilai akhir pada rapor semester genap itu diambil dari rata-rata kumpulan nilai sumatif lingkup materi, Bapak Ibu. Jadi misalkan saya contohkan di sini dalam satu semester genap ini sudah ada 3 kali ujian dengan TP1, TP2, TP3 seperti yang ada pada layar. Nah, nanti nilai akhirnya adalah rata-rata dari semua TP itu. Itulah nanti yang akan dimasukkan nilainya ke raport anak-anak kita kelas 9 menggunakan aplikasi IMSIS masih sama. Nah, itu Bapak Ibu untuk bagian raport. Satu lagi, saya lupa, untuk kelulusan. Nah, ini sudah juga pernah kami sampaikan di aula, di awal semester, tapi saya akan ulang kembali. Penting juga Bapak Ibu orang tua kelas 78 boleh menyimak, karena di sini ada kaitannya dengan materi, dengan nilai-nilai di kelas 7 dan 8. Yang pertama, menyelesaikan seluruh program pembelajaran di kelas sebelumnya. Lalu yang kedua, memperoleh nilai asesmen sumatif akhir jenjang. Nah, ini yang saya maksud tadi, yang dari pembobotan tadi. Minimum setelah dibobotkan adalah 60, Bapak Ibu. Yang tadi. Jadi dari tulis dan praktik tadi setelah dibobotkan, minimum atau minimal adalah 60. Lalu memiliki rata-rata nilai sekolah, NS, yaitu 65. Di sini saya kasih keterangan, NS atau nilai sekolah itu diambil dari 50%-nya rata-rata rapot, Bapak Ibu. Jadi kelas 7 ya, kelas 7 sampai kelas 9, 6 semester itu dipakai nilai rapotnya, di rata-rata diambil 50%-nya, lalu ditambah dengan 50% nilai asat tadi, yang pada poin nomor 2. Nah, kalau dapat rata-rata minimal 65, ya bisa dinyatakan lulus. Nomor 4, itu mengikuti dan menyelesaikan program P5. Ini karena kelas 9 sekarang sudah kurikulum merdeka edisi pertama, jadi nilai P5-nya sudah ada 7 nilai P5 yang sudah disampaikan. Lalu yang kelima, kehadiran minimal 90%. Ini sama seperti yang kelas 78 tadi. Dan yang keenam, ini yang paling penting, itu adalah kita akan rapatkan ya oleh Dewan Guru, tenaga pendidik, dan seluruh kepala sekolah, maksud saya seperti itu. Nah, itu Bapak Ibu orang tua kelas 9, materi yang saya bisa sampaikan, dan juga Bapak Ibu orang tua kelas 7 dan 8. Mungkin kalau saya terlalu kecepatan atau ada yang belum jelas, boleh disimpan dulu, nanti kita ada sesi tanya jawab. Bapak Ibu boleh menyampaikan nanti pada sesi tanya jawab. Mungkin itu bagian dari saya kembalikan kepada Pak Dapin. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pemaparan. Baru saja kita mendengarkan bersama-sama tadi pemaparan dari Bu Christine dan juga terkait dengan kurikulum. Untuk Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan boleh disimpan dulu, nanti boleh disampaikan nanti setelah penyampaian program dari Bu Dina selaku bidang kesiswaan. Mungkin Bapak Ibu guru dan juga para orang tua yang berada di tempatnya masing-masing, boleh kalau ada yang mau minum dulu ya kan, boleh mau sambil istirahat dulu ya, boleh disambil saja, tidak harus benar-benar harus menyimak begitu ya. Ya, maksudnya bisa disambil untuk melakukan kegiatan yang lain yang sambil mendengarkan begitu. Baik, kita akan bersama-sama melanjutkan kembali untuk penyampaian program kesiswaan dari Bu Dina. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Davin. Semangat pagi Bapak Ibu orang tua yang berada di ruang Zoom, dan juga anak-anak yang terkasih yang ikut bergabung juga. Terima kasih sudah bergabung dalam ruang Zoom ini. Salam sehat, penuh berkat. Bapak Ibu dan juga anak-anak yang terkasih, kita masuk ke bidang kesiswaan di semester 2 ini. Ada beberapa program yang masih berkelanjutan dari semester ganjil ke semester genap. Jadi 1 tahun pelajaran. Ini sudah pernah saya sampaikan, tetapi pagi hari ini akan saya sampaikan kembali. Yang pertama adalah kegiatan pembiasaan di SMP Santa Maria. Peserta didik itu wajib masuk pada pukul 7 di hari Senin sampai hari Jumat.
Kemudian sebelum kegiatan belajar mengajar dilaksanakan, biasanya di kegiatan pembiasaan kita di hari Senin ada apel dan upacara. Apel dilaksanakan di aula, upacara di lapangan. Upacara kita bergantian dengan adik-adik kita SD, namun juga ada upacara-upacara Hari Besar Nasional yang kita bergabung secara komplek ya, komplek Ahmad Yani. Kemudian di hari Selasa, Rabu, dan Kamis ini bergantian. Anak-anak sebelum masuk ke kelas itu berbaris terlebih dahulu. Kita membiasakan untuk salim kepada Bapak Ibu wali kelas. Kemudian di dalam kelas kita bernyanyi, kemudian berdoa, dan doa dipimpin dari sentral. Nah, ini bergantian Bapak Ibu orang tua per kelas ya, jadi urut absen. Kemudian setiap anak itu punya kesempatan untuk dia membacakan doa dari sentral. Kemudian di hari Jumat, kita biasa melakukan Jumat berseri, kemudian ibadat sesuai dengan jadwal ya. Misalnya ada doa rosario, kemudian ada doa di Jumat pertama itu juga kita laksanakan. Dan perwalian. Kemudian itu kegiatan pembiasaan kita. Kemudian untuk seragam masih sama ya Bapak Ibu, seperti di semester 1, di hari Senin kita menggunakan seragam nasional putih, biru, dan rompi. Dan apabila ada upacara, anak-anak wajib untuk menggunakan topi. Kemudian di hari Selasa itu ada kita menggunakan t-shirt oranye, kemudian celana jeans hitam. Untuk sepatu tetap sama. Kemudian untuk hari Rabu kita menggunakan batik yayasan dan celana atau rok biru. Hari Kamis kita mengenakan pakaian khas Sunda. Untuk kebayanya itu tidak harus kebaya putih tapi kebaya bebas. Kemudian untuk yang anak laki-laki menggunakan baju pangsi. Rok batik ya Bapak Ibu, diharapkan untuk rok batik anak-anak yang sudah pendek mungkin bisa dilihat kembali. Diharapkan anak-anak putri menggunakan rok batik di bawah lutut ya panjangnya. Kemudian di hari Jumat kita menggunakan karena ada kegiatan pramuka ya, jadi pramuka lengkap dengan dasi pramuka. Kemudian untuk sepatu dari hari Senin sampai Jumat menggunakan sepatu model warrior pendek ya lehernya. Kemudian kaos kakinya itu di hari Senin sampai Kamis menggunakan kaos kaki sekolah yang berlogo Santa Maria. Kemudian di hari Jumatnya kaos kaki pramuka. Yang berwarna hitam ada logo Tunas Kelapa. Nah, bagaimana dengan seragam olahraga dan sepatu olahraga, Bapak, Ibu, dan juga anak-anak yang terkasih? Seragam olahraga dan sepatu olahraga dipakai pada saat ada pelajaran olahraga saja. Itu mengenai seragam. Kemudian berikutnya adalah contoh ya Bapak Ibu, contoh anak-anak menggunakan seragam dari hari Senin sampai hari Jumat. Tidak lupa juga untuk ikat pinggangnya, ikat pinggang SMP Santa Maria. Ini di hari Senin Selasa dan ini di hari Rabu dan Kamis. Lalu di hari Jumatnya juga lengkap dengan dasi. Kaos kakinya hitam. Itu tentang seragam. Kemudian Bapak, Ibu, dan juga anak-anak yang terkasih, ekstrakurikuler kita laksanakan di semester genap untuk kelas 7 dan 8 saja. Karena kelas 9 akan persiapan untuk ujian, mereka mengikuti pelajaran tambahan. Namun apabila ada lomba dan juga memerlukan atau membutuhkan peran dari kelas 9, maka mungkin beberapa anak akan diminta untuk mengikuti lomba mewakili sekolah. Bapak Ibu perlu diketahui bahwa ekstrakurikuler yang semula banyak ini di semester 2 terpaksa harus berkurang, diantaranya ada beberapa ekskur yang tidak bisa berjalan lagi karena peminatnya terlalu sedikit, yaitu voli, teater, tari, dan juga e-sport. Itu tidak bisa kita laksanakan di semester 2. Mudah-mudahan nanti di tahun ajaran baru bisa kita laksanakan lagi. Tapi tergantung juga dari peminatnya ya, anak-anak yang berminat mengikuti ekskul tersebut. Begitu di hari Senin itu ada ekskur basket putra, kemudian paduan suara dan salva musik.
Di hari Selasa ada cooking class, kemudian modern dance, paskibra, dan band. Hari Rabu ada basket putri, ada IT club, ada taekwondo. Kemudian di hari Kamis ada science club, futsal, podcast, dan fotografi. Dan hari Jumat khusus untuk kegiatan pramuka. Bapak, Ibu, dan juga anak-anak yang terkasih, ada beberapa ekskul yang memang berbayar. Berbayarnya ini per 1 semester. Seperti di surat edaran di awal tahun ya, di awal tahun pelajaran, biayanya dikenakan di per 1 semester. Jadi di semester 2 ini kembali Bapak, Ibu, dan juga anak-anak diingatkan yang mengikuti ekskul berbayar, mohon untuk membayar ekskul. Berikutnya adalah kegiatan yang diikuti oleh anak-anak. Misa rutin, kemudian ada beberapa peringatan ya, Hari Besar Nasional, Hari Besar Keagamaan. Tadi juga di awal sudah sempat dibicarakan di semester 1 kita sudah mengikuti kegiatan apa saja oleh Ibu Christine. Anak-anak sudah memiliki pengalaman-pengalaman yang tentunya berharga bagi anak-anak. Itu diantaranya ada pesta nama, kemudian pesta rakyat, Bulan Kitab Suci Nasional, Sumpah Pemuda, Hari Pahlawan, Natal, dan Tahun Baru. Kemudian ada perayaan Paskah nanti di semester ini, kemudian rekoleksi, kemudian doa novena khusus untuk kelas 9, lintas bukit ya, kemudian retret untuk kelas 8 nanti di semester ini, kemudian seminar, outing class, kelas 7, 8, dan 9, wisata kelas 9, dan pelepasan kelas 9. Sebenarnya ada juga perayaan-perayaan kecil ya seperti Hari Valentine, nanti kita juga merayakan bersama anak-anak, kemudian perayaan Imlek kita peringati dan rayakan bersama komplek Ahmad Yani gitu. Jadi ada banyak kegiatan Bapak Ibu yang tidak dituliskan di sini, tetapi anak-anak mengikutinya. Kemudian Bapak Ibu dan juga anak-anak yang terkasih, ini untuk kelas 8, kita akan mengadakan retret di tanggal 23 sampai 25 April. 3 hari 2 malam kita di Pratista bersama Romo dan tim di sana serta Bapak Ibu yang mendampingi. Anak-anak akan belajar banyak hal, berdiskusi banyak hal, presentasi banyak hal, serta mengenal lebih jauh diri sendiri dan keluarga. Mengenal teman-teman juga, kemudian juga belajar bersyukur ya dengan kelompok makan, mensyukuri, disiplin untuk piket makan, ada banyak hal kecil yang anak-anak akan pelajari di sana. Dan mudah-mudahan membuat anak-anak semakin menjadi pribadi yang baik di masa yang akan datang. Nah, kegiatan ini kegiatan wajib Bapak Ibu diikuti oleh kelas 8. Adapun bagi anak-anak yang mungkin beragama lain tidak masalah, Bapak Ibu dan juga anak-anak semua, seperti dari tahun ke tahun juga semuanya mengikuti dengan baik. Dan pada 2 tahun kemarin ya, tahun kemarin dan kemarinnya lagi itu ada beberapa siswa juga yang sedang berpuasa, tetap kita fasilitasi untuk ibadah mereka, kemudian untuk puasa mereka juga, berbuka juga. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir untuk mengikuti ya, anak-anak mengikuti kegiatan ini. Anak-anak berangkat bersama ya, berkelompok-berkelompok begitu ya, nanti menggunakan angkutan umum, maksudnya sudah kita charter begitu, kemudian berdinamika bersama di sana. Kemudian kegiatan berikutnya adalah wisata kelas 9. Bapak Ibu dan juga anak-anak, ini khusus untuk kelas 9, kita akan wisata ke Yogyakarta tanggal 3 sampai 5 Juni. Biasanya kita laksanakan di bulan Mei, namun karena ada kegiatan ujian kelas 9, maka kegiatan ini kita mundurkan 1 minggu ya, di bulan Juni di awal. Kemudian rencana destinasi yang akan kita kunjungi, itu ada Sendera Tari Ramayana Prambanan. Anak-anak di sana belajar tentang seni pertunjukan, juga bagaimana melestarikan budaya yang ada di sana ya, terutama tentang cerita Ramayana ini. Kemudian
dari review yang sudah-sudah anak-anak wah ternyata begitu ya kalau pertunjukan ternyata bagus juga ya dan segala macam melibatkan banyak orang dan itu live musiknya juga live ya gamelannya jadi anak-anak banyak yang terpesona di sana dengan kesenian. Kemudian kita mengunjungi Gua Pindul di Gunung Kidul. Di sana anak-anak bersama dengan instrukturnya nanti dibagi berkelompok, kemudian guide-nya ya, kemudian dijelaskan bagaimana terbentuknya, sejarahnya, dan segala macam sambil kita berjalan melalui gua. Kemudian kita akan ke Pantai Sadranan. Di sana di pinggir-pinggir pantainya itu ada karang-karang dan juga anak-anak bisa menyelam di sana, tapi tidak dalam ya Bapak Ibu karena di pinggir snorkeling kita melihat ikan-ikan yang cantik, kemudian juga karang-karang yang indah ya Bapak Ibu, itu bersama anak-anak. Nah di sana anak-anak juga akan diawasi oleh pihak dari turnya, kemudian juga dari pantainya. Kemudian kita akan ke Malioboro, kemudian tentunya berkeliling ya, berjalan-jalan. Bagi anak-anak yang mungkin akan membeli sesuatu, dipersilakan. Kemudian kita akan ke Bapia Patuk, kemudian kita akan misa juga di Goa Maria Ganjuran. Di sana anak-anak bersama Romo akan misa bersama. Kemudian setelah itu kita akan ke touring ya, jeep Gumuk Pasir Parangkusumo off-road ya bersama dengan kelompok. Satu jeep itu 3 orang, 4 orang anak gitu ya. Itu jadi kita akan puter dari pinggir ya, ini di pinggir pantai Parangtritis sampai ke Parangkusumo. Anak-anak tidak berenang ya Bapak Ibu, di situ anak-anak hanya di atas jeep, kemudian kita mengambil gambar di sana, menyusuri pantai Parangtritis sampai ke Parangkusumo. Itu kemudian Bapak Ibu orang tua kelas 9, biaya yang dikenakan untuk wisata ini Rp1.400.000, menginap 3 hari 2 malam di Emersia Malioboro Hotel, jadi hotelnya dekat Malioboro, jadi jalan tidak terlalu jauh. Kemudian fasilitasnya ya ada makan pagi siang malam selama 3 hari itu ya 9 kali, kemudian tiket masuk, kemudian biaya-biaya yang lain ya Bapak Ibu, supir kernet dan segala macam, pendamping tur di setiap bis itu ada, pendamping Bapak Ibu guru juga ada, kemudian paket masuk ke Gua Pindul dan segala macam ya, snorkeling di pantai, kemudian setiap hari anak-anak akan mendapatkan air minum. Selama perjalanan berlangsung pokoknya disediakan air minum. Begitu, namun kalau anak-anak ingin jajan sendiri ya dipersilakan. Itu untuk kegiatan kelas 9 wisata. Kemudian tadi juga dijelaskan juga tentang bulan Juni, kita juga akan mengadakan pelepasan. Perkiraannya di 14 Juni, Bapak Ibu, karena belum ada kepastian kelulusan ya pengumumannya kapan. Titik mangsanya. Baik, Bapak Ibu dan juga anak-anak yang terkasih, ini contoh saja ada beberapa dokumentasi ya, dokumentasi anak-anak berkegiatan. Ini kita berada di rooftop Bapak Ibu di lantai 4 kalau Bapak Ibu pernah ke aula ya, di atasnya lagi. Itu kita juga punya tempat untuk berkegiatan anak-anak. Untuk belajar, untuk literasi, untuk berdoa itu di sana juga bisa. Kemudian ini pada saat kita outing ya bersama dengan anak-anak. Nah, ini kita sedang mendengarkan pengarahan ya dari pihak keratonnya. Kemudian anak-anak juga di sini membawa anak-anak juga di sini membawa kertas ya Bapak Ibu. Ada beberapa hal yang harus mereka tanyakan, ada beberapa data yang harus mereka kumpulkan. Kemudian berikutnya itu ada foto camping ya Bapak Ibu, anak-anak belajar dengan kelompoknya dengan regunya untuk mendirikan tenda sendiri tanpa dibantu terlebih dahulu. Ini anak-anak memecahkan permasalahan ya, entah itu soal, entah itu sandi-sandi di dalam regunya. Ini berkegiatan lapangan bersama dengan teman-teman regunya. Dan ini kita berjalan ya, mulai
untuk hiking di lingkungan perkemahan. Ini kita melaksanakan upacara pembukaan atau penutupan, saya agak lupa ya foto tersebut. Dan ini kita sedang penyuluhan di aula. Jadi anak-anak ada penyuluhan, ada seminar begitu ya. Nah, di sini anak-anak juga sangat aktif, Bapak Ibu bertanya dan juga menjawab pertanyaan dari narasumber yang ada. Pasti setiap kegiatan itu anak-anak antusias. Kemudian berikutnya, Bapak Ibu, ini adalah kegiatan P5 anak-anak, presentasi dari kelas ke kelas ya, walaupun ke kakak kelasnya, ke adik kelasnya, begitu ya. Mereka masuk, diberi kesempatan untuk mereka bisa belajar, menyampaikan idenya, menyampaikan apa yang sudah dibicarakan dalam kelompok mereka kepada kakak kelas dan juga adik kelas. Kemudian berikutnya, di sini ada kegiatan Jumat Berseri, Bapak Ibu. Jumat Berseri itu tidak hanya kelas yang kita bersihkan, tetapi juga rutin seminggu sekali kita membersihkan lingkungan sekitar kita, depan sekolah, samping kanan, samping kiri, lapangan, begitu ya. Bapak Ibu, kesan dari ya RT RW sekitar ya, wah cukup terbantu ya, terutama ibu-ibu yang menyapu di pinggir jalan itu ya, petugas kebersihan itu sempat mengatakan juga sangat terbantu. Begitu, kemudian ini Bapak Ibu, ini adalah foto di Gereja Kemuning. Kita tugas kur di setiap minggu keempat di setiap bulan. Anak-anak bersama Bapak Ibu guru bertugas kur di sana. Mari Bapak Ibu dan juga anak-anak ya, terutama anak-anak nih yang belum bergabung dalam Regu Paduan Suara, jika rindu untuk melayani 1 bulan sekali, kita melayani di Gereja Kemuning. Mari kita bergabung. Kemudian berikutnya, Bapak Ibu, ini adalah kegiatan misa. Misa rutin yang kita laksanakan di aula, misa bulanan. Di sini terlihat bahwa anak-anak juga yang bertugas sebagai misdinar. Jadi mohon kepada Bapak Ibu orang tua yang putra-putrinya biasa ya menjadi lektor, pemazmur di gereja, kemudian misdinar. Mari, ayo kita bergabung ya ketika ada kegiatan misa di sekolah, anak-anak bisa bertugas. Berikutnya, ini adalah misa di lapangan ya, secara kompleks, jadi diikuti oleh adik-adik kita dari TK, dari SD, kemudian anak-anak SMP juga, Bapak Ibu guru. Ini yang bertugas juga ada Bapak Ibu guru dan juga anak-anak. Jadi anak-anak dilatih juga ya untuk bisa melayani. Nah, berikutnya ini adalah foto ketika anak-anak mengikuti kegiatan retret di Pratista. Jadi anak-anak berdinamika di dalam kelompok kecil ya, kemudian kelompok besar, kemudian ada beberapa foto sebenarnya diambil di luar ya, di taman, di rumput gitu ya, dekat pohon-pohon. Mereka berkelompok dan mengikuti kegiatan dengan luar biasa baik. Ini mereka melakukan refleksi dan presentasi ya di depan semua, dipimpin oleh Frater dan juga Romo di sana. Kemudian berikutnya ini kita berada di kapel, Bapak Ibu. Nanti juga yang anak-anak kelas 8 ya, yang ada di Zoom ini, kelas 8 juga akan seperti ini nanti. Di malam hari kita renungan malam di kapel bersama Romo. Kemudian ini kegiatan makan. Jadi makan itu per kelompok, melayani satu dengan yang lain. Setiap kelompok itu ada ketua kelompok makannya, Bapak Ibu. Itu yang akan bertanggung jawab. Kemudian ada piket juga. Piket membersihkan ruang makan. Itu tugasnya per kelompok juga. Kemudian anak-anak juga memimpin doa makan sesuai dengan tugasnya. Kalau dia bertugas di pagi, ya pagi, siang, malam, begitu Bapak Ibu. Jadi anak-anak diminta untuk bisa menjadi pemimpin ya, berdoa di depan orang banyak juga tidak malu. Kemudian berikutnya, ini adalah kegiatan setelah kita upacara. Ya, setelah kita upacara, kemudian ini juga anak-anak paskibra kita yang tergabung di ekskul paskib yang bertugas pada saat itu bertugas upacara. Mari Bapak Ibu dan juga anak-anak yang rindu ya
putra-putrinya untuk bergabung di Paskib, boleh ikut karena kita nanti di semester ini juga akan mengikuti lomba Paskibra lagi, Bapak Ibu. Di sini anak-anak dididik untuk menjadi anak-anak yang disiplin, leadership-nya juga harus digali ya, ditingkatkan lagi. Berikutnya, kita ada kegiatan apel pagi, Bapak Ibu. Ini suasana apel pagi di aula, diawali dengan berdoa, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian kita mendengarkan pengarahan. Kadang-kadang juga ada sharing Bapak Ibu dari peserta didik ya, sharing kepada teman-teman semua tentang buku yang mereka baca atau pengalaman mengikuti lomba. Jadi anak-anak setelah mengikuti lomba itu diberikan kesempatan bagaimana perasaannya, bagaimana prosesnya bisa mengikuti lomba tersebut. Begitu. Kalau pada saat upacara ya berarti di lapangan kita berikan waktu kepada anak-anak untuk bisa sharing. Kalau pas apel berarti di aula. Berbagi pengalaman kepada teman-teman dan Bapak Ibu guru. Berikutnya Bapak Ibu dan juga anak-anak ini adalah foto-foto ketika kita di Yogyakarta. Ini di Pantai Sadranan, mereka snorkeling ya, ada yang sedang menyelam itu di belakang, tapi menyelamnya tidak dalam ya Bapak Ibu, karena di situ ada karang-karangnya. Kemudian ada batasnya di belakang Bapak Ibu, di belakang yang ada buihnya itu ada batas apa ya, anak-anak tidak boleh melampaui batas itu. Karena ombak yang di sebelah sana lebih besar, lebih tinggi. Nah, kemudian ini berikutnya adalah foto kita sedang misa misa di Ganjuran ya. Di Ganjuran anak-anak mengikuti kegiatan misa di hari terakhir kita di Jogja. Kita misa di sana bersama Romo Sugi waktu itu ya, yang ditugaskan untuk melayani kita. Kemudian berikutnya adalah ini kita di Parangtritis ya, Parangkusumo. Satu jeep itu anak-anak ada 4 orang, ada 3 orang sesuai dengan kelompoknya. Kita berkeliling menyusuri Parangtritis dan Parangkusumo. Itu sebenarnya banyak foto-foto yang lain Bapak Ibu, tapi ini saya cantumkan hanya sedikit supaya yang kelas 9 merasa penasaran ya dengan kegiatan ke Yogyakarta. Di sana juga anak-anak mengambil foto kelas ya, foto kelas untuk buku kenangan pada saat pelepasan nanti. Diambil foto kelasnya di sana. Kemudian berikutnya ini kegiatan kita dari penyuluhan kepada anak-anak ya, yang per jenjang, kelas 7 sendiri, kelas 8 sendiri, kelas 9 sendiri. Kemudian berikutnya yang ini dari Kemenkumham. Anak-anak diberikan penyuluhan, pembicaranya dari Kemenkumham. Setiap penyuluhan Bapak Ibu, ini yang ketiga juga penyuluhan ya, kelas 9. Ini juga penyuluhan, jadi ya, tadi yang pertama kelas 7, kelas 8 yang dari Kemenkumham, kelas 9 ini yang dari Bapak Arnold Ropen. Itu setiap kegiatan anak-anak tampak sangat antusias, bertanya, kemudian menjawab Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan dengan adanya sosialisasi, dengan adanya penyuluhan-penyuluhan ini anak-anak semakin berkembang ya menjadi pribadi-pribadi yang baik. Berikutnya ini adalah foto pelepasan kemarin, tahun kemarin, angkatan yang terakhir. Kita foto di aula di akhir acara dengan salah satu kelas ya. Jadi ada foto per kelas dengan Bapak Ibu guru. Itu foto pelepasan. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Apabila nanti ada pertanyaan boleh ditanyakan di sesi tanya jawab. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Baik, demikian Bapak Ibu orang tua, paparan-paparan yang telah disampaikan oleh pihak sekolah. Banyak sekali ya Bapak Ibu ya yang sudah disampaikan agenda-agenda maupun informasi yang diperoleh pada hari ini. Mungkin saya akan sedikit membantu untuk mereview kembali hal-hal apa saja tadi yang sudah disampaikan oleh para
dari kepala sekolah, kurikulum, dan juga kesiswaan, supaya nanti kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, boleh nanti dapat disampaikan secara langsung maupun nanti melalui kolom chat. Tadi diawali oleh Bu Christine. Bu Christine tadi sudah menyampaikan terkait kegiatan-kegiatan apa saja yang sudah dilaksanakan, yang sudah terjadi pada saat semester ganjil lalu. Kemudian juga Bu Christine mengingatkan kembali tentang tangki kasih atau cinta untuk anak. Jadi sebisa mungkin, sebanyak mungkin kita harus selalu mengisi penuh tangki kita dengan kasih sayang untuk anak-anak yang dengan tips yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Christine. Kemudian juga sudah disampaikan pula kalender pendidikan yang dimulai dari bulan Januari ini sampai nanti pada saat bulan Juni. Informasi selanjutnya tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Wandri mengenai kegiatan khususnya di bidang kurikulum. Yang pertama tadi tentang informasi tentang ASAT untuk kelas 7 dan juga 8. Kemudian juga disampaikan juga kriteria untuk kenaikannya bagaimana. Lalu informasi untuk kelas 9 mengenai jadwal pelajaran tambahan yang sudah dimulai bulan ini. Kemudian disampaikan juga agenda akademik kelas 9 yang meliputi ujian praktik, kemudian pra-ujian, dan selanjutnya adalah ASATS atau asesmen sumatif akhir jenjang. Dan diakhiri dengan kriteria kelulusan kelas 9 nanti bagaimana. Dan yang terakhir informasi yang disampaikan oleh Bu Dina mengenai kegiatan pembiasaan yang dilakukan di SMP Santa Maria ini. Kemudian mengingatkan kembali tentang pemakaian seragam setiap harinya bagaimana. Disampaikan juga mengenai ekskul yang pada semester genap ini berkurang jumlahnya dari semester ganjil lalu. Totalnya sekarang ada 15 ekskul. Dan diakhiri tentang kegiatan-kegiatan peserta didik yang diikuti baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Nah, selanjutnya, jika Bapak Ibu orang tua ada pertanyaan, kami persilahkan, boleh langsung dengan membuka mic-nya atau menggunakan fitur raise hand yang ada di Zoom ini, atau Bapak Ibu juga boleh mengetikkan di kolom chat. Nanti jika waktunya tidak memungkinkan, nanti pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab nanti akan dirangkum, nanti akan disampaikan hasilnya pada saat melalui grup masing-masing kelas gitu. Silakan Bapak Ibu boleh langsung raise hand saja yang mau bertanya lebih lanjut terkait program yang sudah disampaikan hari ini. Nah, coba dicek. Mungkin boleh langsung dijawab saja kalau yang ada di kolom chat. Baik. Pertanyaan dari, Mama siapa ya? BSP 123. Dari kolom chat ya, Bapak Ibu saya bacakan. Pak, untuk kelas 9, biaya 1,4 juta apakah bisa dicicil dari bulan ini atau kapan dikumpulkan? Oh, terima kasih Mama Gracia kelas 93. Bapak Ibu dan juga anak-anak semua, untuk biaya ke Jogja boleh dicicil mulai dari sekarang. Kemudian membayarnya ke rekening sekolah ya Bapak Ibu, ke rekening sekolah, dan untuk buktinya nanti direkap oleh Bapak Ibu wali kelas. Jadi begitu Bapak Ibu nyicil atau transfer, Bapak Ibu konfirmasi ke wali kelas. Begitu. Kemudian anak-anak akan mendapatkan kartu bahwa udah cicilan pertama misalnya berapa, kedua berapa, ketiga berapa. Begitu ya Bapak Ibu. Nanti setelah pertemuan ini di hari Senin nanti akan dibagikan kartu untuk pembayaran ke Yogyakarta. Demikian Mama Gracia. Silakan Bapak Ibu jika ada
yang mau ditanyakan lebih lanjut atau mungkin kurang jelas, boleh ditanyakan kembali. Oh, mengenai informasi kegiatan jadwal bulanan ataupun kalender kegiatan nanti akan disampaikan, termasuk nanti materi sosialisasi hari ini nanti juga akan disampaikan yang akan dikirim melalui grup orang tua kelas masing-masing. Begitu. Silakan Bapak Ibu orang tua boleh langsung open mic saja atau membuka mikrofonnya kalau ingin bertanya. Supaya semuanya nanti bisa menjadi jelas. Silakan Mama Jose. Selamat pagi Bu Christine dan selamat pagi buat Bapak Ibu guru semuanya. Saya Mama Jose kelas 73 mau nanya soal eskul Pak. Kebetulan seperti yang udah dijelaskan tadi kan ada beberapa eskul yang untuk saat ini tidak berjalan lagi karena peminatnya berkurang. Nah, salah satu eskul itu diikutin oleh Jose dan itu adalah e-sport. Kebetulan dia mengikuti eskul hanya satu, yaitu e-sport. Nah, karena kekosongan, karena untuk saat ini dia tidak mengikuti eskul apa-apa, jadi saya menyarankan untuk dia mencari eskul lain yang dia minati. Apakah masih bisa untuk saat ini, Pak, untuk mengikuti eskul yang lain seperti IT atau basket gitu, Pak? Terima kasih. Terima kasih Mama Jose. Ya, Bapak Ibu dan juga anak-anak yang terkasih, untuk ekskul yang tidak bisa berjalan, kemarin sudah diumumkan untuk anak-anak bisa berpindah ke ekskul yang lain. Kemudian sudah ada beberapa yang datang ke saya, Bu, termasuk Jose, ya, sepertinya masuk ke IT Club. Jadi masih bisa ikut ke ekskul yang lain. Kebetulan ekskul ini berjalan baru 2 kali ini ya, dari sejak tanggal 20, baru 2 kali ekskul, bahkan ada yang hanya 1 kali ekskul karena Senin Selasa Rabu kemarin kita libur. Itu jadi bisa Bu, sepertinya Jose masuk ke IT Club ya, pernah sharing ke saya juga, Ibu karena e-sport tidak berjalan, saya boleh ke ekskul lain, boleh gitu. Karena memang saya dari kenaikan kelas juga kan untuk kelas 7 dan 8 harus mengikuti ekskul ya Bu. Iya. Ya. Bu. Oh, sama terima kasih untuk infonya. Baik, Bapak Ibu orang tua, kembali boleh jika ada yang ingin bertanya. Untuk Bapak Ibu yang bergabung di Zoom ini yang belum mengisi daftar hadir, silakan boleh mengecek di kolom chat. Di situ sudah ada link untuk daftar hadir pada hari ini. Nanti tinggal diklik lalu tinggal diisi. Tapi kalau yang sudah diabaikan saja, tidak apa-apa. Lanjutnya ada orang tua lagi yang ingin bertanya, silakan. Baik, terima kasih. Ini dari Mama Saras ya. Ibu Rani, terima kasih atas pertanyaannya. Izin bertanya ya, ini saya bacakan sama dengan Mama Jose. Apakah ekskul wajib pilih salah satu selain pramuka? Bagaimana bila anak merasa tidak ada yang cocok atau diminati? Bapak Ibu dan juga anak-anak yang terkasih, sebenarnya kegiatan ekstrakurikuler ini diadakan di sekolah untuk mengembangkan bakat-bakat anak. Kemudian supaya anak juga mungkin mula-mulanya tidak suka ya, tetapi menjadi berkembang di situ juga ada. Jadi setiap anak itu perkembangannya berbeda Bapak Ibu.
Nah, di sekolah kami ini memang ekskul pramuka itu ekskul yang wajib dan ada banyak ekskul pilihan. Akan lebih baik lagi apabila anak-anak juga mengikuti ekskul yang lain, satu saja selain ekskul pramuka. Jadi memang diwajibkan ya kepada anak-anak untuk mengikuti ekskul wajib, satu ya yaitu pramuka, kemudian satu ekskul yang lain. Begitu Bapak Ibu yang terkasih. Jadi ada banyak ya, kalau untuk Saras kemarin karena ikut voli ya, dan volinya tidak bisa berjalan. Memang kemarin agak ada sedikit kebingungan, saya mau masuk kemana. Kemarin diarahkan untuk ke sains, ya kuliner, begitu. Tapi mungkin masih mikir-mikir kali ya Bu. Mungkin di rumah sambil ngobrol lagi nanti ya, Mama Saras mau kemana nih gitu. Jangan sampai kesempatan belajar jadi nggak ikut gitu. Bisa ke sains, bisa ke IT Club kalau memang Saras mau ya, kemudian ke kuliner bisa juga. Terima kasih Mama Saras. Mungkin sedikit menambahkan, ya boleh, salah satunya kalau mau coba juga boleh ikut ekskul podcast, masih sangat terbuka ya untuk anak-anak yang ingin mengembangkan keterampilan berbicaranya maupun supaya bisa lebih percaya diri begitu. Tapi yang ingin saya tambahkan adalah bahwa tujuan sekolah mengadakan kegiatan ekskul itu bukan semata-mata supaya anak-anak bisa yang udah kelihatan bakatnya terus bisa disalurkan, enggak, tapi juga justru itu adalah kesempatan anak untuk mengeksplor gitu ya. Karena ada anak yang tidak begitu kelihatan bakatnya gitu. Tapi kalau tidak pernah dicoba, tidak pernah dilatih gitu ya, mungkin tidak akan muncul. Barangkali jika mungkin awalnya memang tidak minat, tapi kalau sudah dicoba, sudah diusahakan, sudah belajar, nanti akhirnya juga akan muncul tuh nanti bakatnya gitu, Bapak Ibu. Jadi ada bakat yang mungkin sudah kelihatan sejak lahir gitu, tapi juga ada yang bakat yang kalau nggak diasah, nggak digali lebih lanjut, ya nggak bakal ketemu gitu. Pertanyaan selanjutnya mungkin boleh di Oh ya, terima kasih Pak Denny untuk pertanyaannya. Bapak Ibu semua izin membacakan ya. Maaf, kalau kegiatan wisata kelas 9 ke Yogyakarta apakah harganya sudah fix? Maaf tadi terputus sinyalnya teks. Oke Pak Denny, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk harga ke Jogja sudah fix Pak Denny, ya bisa segera dibayar. Oke, terus selanjutnya pembayaran mulai kapan? Pembayaran boleh mulai hari ini juga boleh. Bayarnya ke rekening sekolah ya, Bapak Ibu semua. Dari Ibu Sumarti ke Odin. Cek. Selamat pagi Bu Sumarni ya, namanya Angel. Bertanya kalau pelajaran tambahan anak-anak itu dilatih untuk mengerjakan soal dan membahas bersama. Oke, saya jawab, iya betul Ibu. Kami menggunakan 3 tingkatan ya, atau 3 kemampuan. Di situ tujuannya supaya melihat secara detail kemampuan anak-anak. Tujuannya memang untuk memantapkan persiapan di ujian akhir. Jadi kita membiasakan dengan membahas soal-soal yang karakteristik soal ujian sekolah, lalu nanti kita lihat sejauh apa mereka bisa menguasai. Jadi Bapak Ibu yang memberikan pelajaran tambahan itu menggunakan tekniknya berbeda-beda setiap kelas, Bu. Kalau misalnya di kelas C itu memang kecepatannya diatur karena di situ bisa kita lihat anak yang harus mempunyai kebutuhan lebih ya. Jadi supaya anak-anak bisa fokus gitu. Sedangkan kalau di kelas A itu anak-anak yang sudah kemampuannya bisa semua, jadi kita juga bisa melihat sejauh mana mereka bisa mampu menguasai materi. Nah, materinya dibagi ya Bapak Ibu. Jadi untuk pembagian materinya seperti yang mungkin dilakukan oleh Bapak Ibu pengajar. Misalnya kalau ada yang mau masuk untuk mengejar materi kelas 7 atau mengulang materi kelas 8 dan seterusnya gitu.
Jadi nanti bisa tahu bayangan soal-soal yang akan diterima anak di sekolah. Begitu mamanya Angel, mungkin bisa menjawab. Terima kasih. Begitu, kalau misalkan kurang jelas nanti boleh disampaikan kembali. Kemudian ada pertanyaan berikutnya. Apakah kegiatan ke Yogyakarta bisa pakai kereta api? Mungkin boleh dibantu jawab, Bu Dina. Boleh. Terima kasih Mama Kevin atas pertanyaannya. Apakah kegiatan ke Yogyakarta bisa pakai kereta api? Maaf, saya pribadi agak khawatir dengan adanya beberapa kejadian di berita kemarin ini yang memakai bis. Bapak Ibu dan juga anak-anak yang terkasih, kita menggunakan bis Marjaya. Kemudian sebelum kita berangkat ya, 3 hari sebelum kita berangkat biasanya kita ada pertemuan dengan pihak turnya dan boleh dihadiri oleh orang tua. Seperti kemarin ya, ada beberapa papa mama juga yang hadir. Kemudian nomor kirnya, plat nomornya dan segala macamnya kita berikan melalui grup orang tua. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Nanti akan ada info lebih lanjut. 3 hari sebelum pemberangkatan kita ke Jogja, kita akan ada pertemuan di aula dengan dari pihak turnya. Kemudian juga tentang segala sesuatu tentang bis yang kita pakai, kita share ke orang tua, sampai ke plat nomornya, sampai sopirnya, begitu ya, KTP sopir dan segala macam itu ada. Jadi tidak perlu khawatir ya Ibu, Pak, kita berdoa bersama saja, program ini berjalan dengan baik, anak-anak sehat dan sukacita. Dari yang sudah-sudah anak-anak sharingnya pasti hal-hal yang menyenangkan ya Bapak Ibu, karena mereka betul-betul bersuka cita. Kemudian ketika berkegiatan di Jogja juga Bapak Ibu tidak perlu khawatir, kita ada tour leader dari pihak turnya, kemudian Bapak Ibu juga. Dan tidak perlu khawatir lagi karena kita akan live streaming juga. Semua kegiatan Bapak Ibu bisa ikutin di media sosial SMP Santa Maria. Terima kasih. Ayah Devi, baik Bapak, nanti surat pengumuman resmi berkaitan dengan pembayaran biaya Jogja akan kami keluarkan supaya semua orang tua tahu ya besarannya berapa, kemudian tertulis, kemudian rekening sekolahnya berapa, mungkin ada yang belum tahu, dan yang berikutnya adalah perihal keberangkatannya, jadwalnya, dan seterusnya nanti akan kami sampaikan. Terima kasih Pak untuk mengingatkannya. Baik, saya izin bantu jawab dari mamsnya Christian 93 ya Bu. Sepertinya pindah haluan mau ke negeri Christian. Seingat saya ya mungkin mau bertanya. Jadi Bu, untuk menjawab pertanyaan apakah ada informasi ya terkait dengan kelanjutan studi yang mau ke SMA negeri. Nah, kita sama-sama menyimak ya Bapak Ibu orang tua kelas 9, di media sosial juga sudah banyak informasi dari Bapak Menteri yang baru, perkembangan terkait dengan perubahan gitu ya. Nah, yang kemarin itu baru launching kalau saya tidak salah, dan saya juga ikut menyimak di YouTube-nya kementerian itu, bahwa SPMB sudah menjadi jalur satu-satunya gitu, jalur satu-satunya. Setahu saya tuh yang kemarin disampaikan itu hanya ada satu gelombang, berbeda dengan PPDB yang dulu yang ada 2 gelombang, jalur prestasi dibuat satu gelombang, jalur akademik dan lainnya juga dibuat satu gelombang. Nah, seingat saya yang saya juga ikut nyimak kemarin itu ada informasi kalau untuk SPMB itu dilaksanakan satu gelombang dengan 4 jalur ya, kalau tidak salah ada jalur domisili, prestasi, terus afirmasi dan mutasi. Nah, ini saya juga sama-sama belajar ya Bu, nanti kita saling sharing, mungkin Bapak Ibu orang tua juga ikut menyimak. Nanti kalau ada yang terbaru biasanya dari dinas ya, nanti kami akan siapkan khususnya misalnya kebijakan atau ketentuan yang baru. Nanti ditunggu saja Bu, nanti kita akan coba gali-gali info ya, nanti kita saling share. Itu mungkin bisa menjawab. Terima kasih.
Ya, Bapak Ibu dan juga anak-anak yang terkasih, ini saya baca dari kolom chat ya, dari Pak Denny. Usulan juga nih, setiap siswa yang ikut wisata ke Yogyakarta jangan lupa dikasih oleh-oleh juga dong oleh pihak panitia. Kita tampung dulu ya Pak ya, mana tahu nanti muncul ide kita open donasi dari Bapak Ibu orang tua. Minimal buat pihak patok, buat pihak setubuh. Siap-siap Pak, kita tampung dulu ya. Kemudian dari Ibu Yunita. Ibu Yunita. Oh ya, Mama Franklin kelas 72. Kebetulan anak saya punya kegiatan olahraga di luar dari ekskul. Terkadang dia ada pertandingan keluar dari daerah Bandung dan harinya terkadang di hari sekolah. Apakah surat dispen dari SSB sudah cukup untuk surat izinnya? Betul, Ibu. Kebetulan di sekolah kita juga ada ya beberapa atlet gitu ya. Jadi diberikan dispensasi Bu untuk Franklin kalau ada pertandingan di luar daerah. Hanya memang kalau ada tugas ya harus segera menunjukkan ya. Ketika dia tidak masuk, misalnya ada ulangan, gitu dia masuk, ya Franklin harus susulan. Begitu Bu. Semangat ya Franklin ya, bolanya ya bagus bolanya. Karena di sini juga banyak diajak oleh kakak kelasnya, dia kelas 7 awal masuk itu juga sudah diajak main bola. Semangat. Silakan pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu. Sekali lagi jika ingin bertanya boleh langsung open mic saja atau dibuka mic-nya sehingga bisa terdengar jelas suaranya. Namun jika Bapak Ibu yang ingin bertanya melalui kolom chat juga masih dipersilahkan. Bapak Ibu dan juga anak-anak yang terkasih, saya mau mengucapkan terima kasih dulu ya sebelum ke Andri dan juga nanti tentang learning journey. Ya, tentang learning journey. Terima kasih ini dari saya tadi mengintip ya, tapi maaf kalau ada nama yang tidak tersebut. Terima kasih untuk orang tua Asyera, saya lihat ada papanya juga ya yang ikut dari luar kota, kemudian Mama Jose, kemudian Deo, Gio, Kiel, Gracia, kemudian ada nama Ibu Susi ya, belum kenal saya, ini mamanya siapa. Kemudian ada Mama Sheryl, kemudian Kevin ya, Lars, Andro, ada Bapak Rudi Sitorus, kemudian ada Mama Christian dan Stephen, ada Mama Daniel dan Renata, ada Mama Katya, ada Mama Kristia, Mama Diti, Mama Saras, Bapak Medwin, Mama Angel dan Mama Franklin, juga mama-mama dan papa-papa yang lain ya, ada Ibu Paula ya, Mama Deka, dan juga yang lain-lain. Terima kasih. Mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu sebelum ke Pak Wandri. Terima kasih semuanya sudah bergabung dan sudah bertanya. Semoga apa yang sudah disampaikan di program sekolah ini bisa kita laksanakan di semester 2 ini dengan baik dan berakhir dengan sukacita. Mohon izin Bapak Ibu sebelum kita akan menutup kegiatan pertemuan ini, saya mungkin mau menyampaikan sedikit pesan-pesan sponsor lah ya. Jadi sekolah mempunyai media sosial Bapak Ibu yang bisa kita jadikan sebagai untuk menjembatani ya kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan sekolah melalui ada media sosial Instagram, YouTube, dan juga website sekolah. Jadi Bapak Ibu bolehlah mengunjungi media sosial kami supaya Bapak Ibu juga bisa melihat perkembangan dan juga dinamika kegiatan-kegiatan dari sekolah itu. Khususnya kalau di website itu ada bentuk lebih detail ya, seperti tadi ada yang mau minta kegiatan misalnya. Nah, di situ sudah ada jadwal agenda setiap bulan.
Bapak Ibu boleh lihat saja, main-main, scroll-scroll di website kami supaya nanti bisa lihat gambaran apa saja yang mungkin kegiatan yang kami sudah lakukan dan akan kami lakukan. Terus Bapak Ibu untuk MSIS, Bapak Ibu untuk orang tua kelas 8 dan 9 yang mungkin terkendala akun, misalnya lupa password dan lain-lain, bisa menghubungi pihak MSIS atau kepada pihak sekolah melalui saya juga tidak apa-apa, atau kepada Pak Yudi. Bapak Ibu orang tua kelas 7, usernya masih sama. Jadi tujuannya untuk apa? Tujuannya nanti Bapak Ibu bisa melihat minimal kehadiran Bapak Ibu. Jadi anak-anak itu mempunyai kebiasaan sebelum dan setelah pembelajaran itu harus fingerprint. Data itu nanti terekam Bapak Ibu ke IMSIS. Jadi di lantai 1 itu ada 3 mesin, 3 jenjang. Jadi nanti anak-anak itu sebelum masuk sekolah, sebelum ke kelas maksud saya, itu dan setelah pulang dari kelas gitu, itu melakukan fingerprint. Dan datanya terekam langsung ke IMSIS Bapak Ibu. Dan di IMSIS Bapak Ibu bisa melihat kehadiran, baik itu kedatangan dan kepulangan semua tercantum sesuai dengan data real yang anak-anak lakukan. Jadi sayang sekali kalau Bapak Ibu tidak melihat fasilitas dari IMSIS itu, supaya bisa melihat anak-anak itu sudah masuk, sudah nyampe ke sekolah atau belum, atau minimal sudah tahu anak itu sudah pulang atau belum. Bisa melihat dari data rekam itu. Dan kalaupun ada error atau sekali, 2 kali, misalnya karena kendala itu biasa karena mungkin pernah terjadi kayak mati listrik gitu, itu berarti internetnya tidak bisa jalan dan tidak bisa mempublish record gitu. Nah itu Bapak Ibu pesan-pesan sponsor dari saya di sini untuk Bapak Ibu boleh sama-sama kita melihat ya media-media sosial yang ada di sekolah yang membangun supaya kita sama-sama mengetahui dan bisa bersinergi Bapak Ibu terkait itu akun dan lain-lain. Kalau saya ada nanti boleh hubungi saya, nanti saya akan bantu ataupun ke pihak IMSIS langsung ada di layanan support atau apa namanya itu chat ya, chat di situ ada kalau buka IMSIS-nya. Itu mungkin dari saya terkait dengan media sosial. Selanjutnya pada tim saya serahkan kembali. Bapak Ibu, satu lagi ada yang berbeda dari tahun lalu ya, di awal semester kita sudah mengawali yaitu tentang learning journey. Jadi Bapak Ibu guru itu sudah memaparkan kegiatan pembelajaran di semester ganjil dan genap itu akan dilakukan seperti apa. Nah untuk semester genap ini nanti akan di-share lewat WA grup kelas. Nah Bapak Ibu nanti bisa melihat sehingga Bapak Ibu di rumah itu juga bisa memantau anak-anak pembelajarannya untuk setiap mata pelajaran itu anak-anak sedang belajar tentang materi apa. Seperti itu. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah mendampingi anak-anak dengan baik dan melakukan komunikasi dengan pihak sekolah. Jangan lelah-lelah untuk berkomunikasi dengan para wali kelas supaya kami tahu kondisi anak. Terkadang anak kan tidak terbuka dengan Bapak Ibu guru, mungkin sungkan untuk menyampaikan, lebih terbuka kepada orang tua. Nah, komunikasikan saja kepada para wali kelas supaya nanti ketika ada permasalahan atau apapun bisa kami bantu di sekolah. Begitu. Demikian untuk pemaparan yang sudah disampaikan oleh para Bapak Ibu guru kita, kepala sekolah, kemudian kurikulum dan juga kesiswaan. Semoga semua materi yang sudah disampaikan, informasi-informasi yang sudah diberikan dapat dipahami dengan baik oleh para orang tua murid, dan juga kami mohon dukungannya kembali untuk senantiasa mendukung para peserta didik kita supaya terus bisa berkembang dan bisa memperoleh target maupun cita-cita yang mereka capai ya. Tidak terasa sudah 2 jam berlalu. Kami ucapkan terima kasih untuk para orang tua yang sudah senantiasa hadir di dalam Zoom ini dari awal hingga akhir ini. Sekarang tibalah saatnya untuk kita mengakhiri
kegiatan sosialisasi hari ini. Sebelumnya kita akan foto dulu untuk mendokumentasikan. Nanti kita lanjutkan dengan doa. Untuk itu kami mohon kesediaannya kepada para orang tua untuk on cam terlebih dahulu. Boleh dibuka kameranya dulu supaya bisa kelihatan semua pada saat difoto. Terima kasih yang sudah membuka kameranya. Wadex bersama dengan anaknya ternyata ada yang sedang melakukan kegiatan. Boleh? Yang masih belum dibuka kameranya dibuka sebentar. Kita akan foto bersama. Oke. Supaya bareng-bareng ya kita hitung untuk yang... Maaf ini saya nggak bisa buka kamera soalnya sedang meeting Pak. Oh baik, terima kasih untuk konfirmasinya Pak. Kita hitung bersama-sama untuk slide yang pertama. 1, 2, 3. Terima kasih, ganti slide. 1, 2, 3. Masih ada lagi slide yang berikutnya. 1, 2, 3. Slide 4. 1, 2, 3. Yang terakhir 1, 2, 3. Terima kasih untuk Bapak Ibu orang tua. Terima kasih. Terima kasih Pak, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat Terima kasih pagi. Bapak dan Ibu Guru semua. Bapak Ibu Guru. God bless. Diperkenalkan untuk meninggalkan Zoom meeting ini. Selamat beraktivitas kembali. Mari kita yang masih hadir sini kita tutup dulu dengan doa. Silakan. Ada Bu Regina. Selamat siang, Bapak Ibu orang tua serta Bapak Ibu dan anak-anak terkasih. Mari kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan doa. Doa akan saya pimpin secara Katolik, yang bukan beragama Katolik silakan menyesuaikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Bapa atas berkat dan penyertaan-Mu untuk hari ini, terutama dalam kegiatan sosialisasi rencana kegiatan anak-anak di semester genap. Pertama Bapa, kami mohon ampun atas kesalahan kami yang sengaja maupun yang tidak sengaja yang dapat melukai perasaan orang di sekitar kami, terutama dalam kegiatan tadi. Bapa, kami sangat bersyukur Engkau masih memberi kami kesehatan dan rezeki. Kami mohon dengan apa yang telah disampaikan tadi dan rencana kami selanjutnya di semester genap, Engkau selalu campur tangan di setiap kegiatannya. Hadirlah selalu di tengah kami, terutama anak-anak kami pada saat mereka belajar dan beraktivitas. Semoga dengan apa yang sekolah berikan bisa menjadi berkat dan anak-anak mampu meraih cita-citanya di masa depan mereka. Berkati juga para orang tua, semoga Engkau selalu memberikan rezeki kepada mereka. Dan berkati juga Bapak Ibu Guru dan sekolah kami, semoga bisa melayani peserta didik anak-anak kami dengan baik dan penuh kasih. Bapak, sebentar lagi kami akan undur diri dari pertemuan ini, sertai dan berkati kami dalam kegiatan kami selanjutnya. Biarlah darah suci Putra-Mu yang selalu menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Amin. Terima kasih.